Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-114, Ancaman Kegelapan. Adegan dimulai kembali setelah Boruto menceritakan kepada Koji tentang apa yang terjadi padanya. Dia menjelaskan tentang kebangkitan kembali mata Jogan dan bagaimana Borushiki memakan 2 pil cakra dari hasil ekstrakan Shinju. Boruto merasa bingung dengan kekuatan barunya dan meminta petunjuk dari Koji tentang apa yang seharusnya dia lakukan selanjutnya. Untuk saat ini, apa yang harus aku lakukan dengan kekuatan ini? Tanya Boruto, suaranya penuh kebingungan dan harapan. Koji menghela nafas panjang sebelum menjawab, sejujurnya, aku juga tidak tahu secara pasti langkah apa yang harus kita ambil. Namun, aku rasa Orochimaru mungkin memiliki jawaban atas pertanyaanmu itu. Dia adalah ahli dalam hal-hal semacam ini dan mungkin bisa membantu kita memahami lebih lanjut tentang kekuatan yang kau miliki. Boruto mengangguk setuju. Kau benar. Terlebih lagi, saat ini desa sudah dalam kondisi yang lebih aman dari sebelumnya. Jadi, tidak masalah untuk kita mundur sejenak dan mendiskusikan rencana kita ke depannya. Dengan keputusan yang bulat, mereka berdua bergegas menuju markas Orochimaru. Dalam perjalanan, Boruto terus memikirkan tentang kekuatan baru yang dia miliki dan bagaimana dia bisa memanfaatkannya untuk melindungi desa dan orang-orang yang dia cintai. Rasa tanggung jawab yang besar terus menghantuinya, tetapi dia juga merasa ada harapan dan peluang baru dengan kekuatan ini. Di dimensi Shinju, keempat Shinju sedang berdiskusi untuk kembali melakukan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Mereka sebelumnya telah gagal untuk mendapatkan Biju, bahkan mereka juga sudah dipermalukan oleh Borushiki. Dalam ruang yang diterangi cahaya redup dari kristal energi yang melayang di udara, ketegangan terasa sangat jelas. Jura, yang dikenal sebagai pemimpin di antara mereka, memulai percakapan dengan nada serius. Kita harus segera merencanakan sesuatu, sehingga rencana kita bisa selesai tepat pada waktunya. Jujur saja, kita juga harus berpacu dengan waktu. Semakin cepat kita mengumpulkan target kita, semakin cepat kita bisa menguasai dunia ini, dan bisa melawan Otsutsuki. Matsuri, yang terkenal dengan kecerdasan taktisnya, mengangguk setuju. Kau benar, tidak ada waktu untuk kita menunda-nunda lagi. Semakin lama kita menundanya, kita hanya akan menjadi santapan bagi Otsutsuki sialan itu. Kita harus bergerak dengan cepat dan efisien. Hidari mengalihkan pandangannya kepada Jura. Lantas, langkah apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita datang dan menyerang seperti sebelumnya. Itu hanya akan membuat kita kalah lagi. Jura mengangguk, menyadari bahwa mereka membutuhkan strategi yang lebih cerdas kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai menjelaskan rencana barunya. Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Serangan langsung tidak akan berhasil karena mereka sekarang lebih waspada. Kita perlu pendekatan yang lebih halus dan terencana. Aku telah memikirkan beberapa langkah yang bisa kita ambil. Jura kemudian mengeluarkan gulungan besar yang memetakan strategi baru mereka. Langkah pertama, kita harus mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang posisi dan kekuatan musuh kita. Kita akan mengirim pengintai menggunakan Sumeaka ke tempat mereka untuk mendapatkan data yang akurat. Kita perlu tahu titik-titik lemah mereka. Matsuri menambahkan, pengintaian adalah kunci. Jika kita tahu di mana mereka lemah, kita bisa merencanakan serangan yang lebih efektif. Kita juga perlu mencari tahu siapa saja yang menjadi ancaman terbesar bagi kita dan menetralisir mereka terlebih dahulu. Hidari, yang selama ini hanya mendengarkan, mengangguk setuju. Pengintaian memang penting, tapi kita juga harus memastikan pengintai kita tidak ketahuan. Jika mereka tahu kita sedang mengintai, mereka akan semakin memperkuat pertahanan mereka. Jura melanjutkan, setelah kita mendapatkan informasi yang cukup, kita akan memulai langkah kedua, yaitu menyusup ke dalam sistem mereka. Kita akan menempatkan Sumeaka di sudut-sudut yang tidak mereka ketahui untuk melemahkan pertahanan mereka dari dalam.
Ini termasuk menyabotase komunikasi dan membuat kekacauan di antara mereka. Matsuri tersenyum licik, itu ide yang bagus. Dengan mengganggu sistem mereka dari dalam, kita bisa membuat mereka kacau dan lebih mudah diserang. Mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi sampai semuanya terlambat. Jura mengangguk, langkah ketiga, setelah kita melemahkan mereka dari dalam, kita akan menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi serangan ini harus terkoordinasi dengan baik. Kita akan menggunakan teknik-teknik paling kuat yang kita miliki, dan pastikan untuk menargetkan titik-titik lemah mereka yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Hidari, dengan tangan terkepal, menambahkan, kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki cukup kekuatan untuk melawan Otsutsuki. Mereka adalah ancaman terbesar kita, dan kita harus siap menghadapi mereka kapan saja. Adegan kembali di markas Orochimaru, di mana Orochimaru dibantu oleh Hashirama dan Minato yang dibangkitkan dengan teknik Edo Tensei. Mereka sedang bekerja keras untuk menciptakan DNA buatan yang akan digunakan untuk membangkitkan kembali Hagoromo dan Hamura menggunakan Edo Tensei. Ini adalah percobaan kedua mereka setelah kegagalan pertama yang memberikan mereka banyak pelajaran penting. Orochimaru, dengan pandangan serius dan tekad yang kuat, berkata, "Aku harap apa yang kulakukan kali ini bisa menjadi percobaan yang berhasil. Kita tidak bisa terus-menerus gagal. Dunia shinobi membutuhkan kekuatan Hagoromo dan Hamura untuk melawan segala ancaman kegelapan dunia semakin besar." Orochimaru terus melakukan berbagai percobaan untuk membuat DNA Hagoromo dan Hamura dalam waktu yang semakin menipis dalam ancaman para Shinju dan juga Otsutsuki. Hashirama, yang berdiri di sampingnya, menepuk bahu Orochimaru dengan penuh keyakinan. "Tenang saja, Orochimaru. Kau adalah murid berbakat dari Hiruzen. Aku yakin kau bisa melakukannya. Kita semua di sini mendukungmu." Di sisi lain, Minato sedang memeriksa komposisi DNA yang sedang mereka buat. Dia memastikan bahwa setiap elemen yang mereka gunakan tepat dan dapat menahan kekuatan besar yang dimiliki oleh Hagoromo dan Hamura. "Kita harus mendapatkan komposisi yang paling pas," katanya sambil memperhatikan data di depannya. "Jika tidak, kita tidak akan mampu mengendalikan kekuatan mereka begitu mereka dibangkitkan." Proses penciptaan DNA buatan ini sangat rumit dan memerlukan ketelitian luar biasa. Orochimaru menggabungkan elemen-elemen DNA dari Hashirama dan elemen dari Zetsu, menggunakan teknik-teknik canggih dan alat-alat laboratorium yang mutakhir. Dia mengawasi setiap langkah dengan seksama, memastikan tidak ada yang terlewat. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-114, Ancaman Kegelapan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.